Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sang Penerang. Kali ini kita akan bahas 21 tanda-tanda kiamat ini ternyata sudah terjadi. Jangan lupa sukai video ini, komen dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Kiamat adalah saat dunia ini berhenti berputar. Saat bumi dan alam semesta ini hancur berbenturan, hingga semuanya tidak ada yang tersisa kecuali Sang Maha Pencipta yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan datangnya hari kiamat, Ibnu Mas'ud pernah bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah datangnya hari kiamat disertai tanda-tanda kedatangannya?" Tanya Ibnu Mas'ud. Rasulullah menjawab, "Ya, wahai Ibnu Mas'ud. Jadi kita sebagai muslim harus mengetahui tanda-tandanya. Ada banyak tanda-tandanya, di antaranya adalah 1. Anak-anak menjadi penuh kemarahan. Dengan kata lain, mereka berani melawan orang tua mereka. Mereka tidak segan-segan berkata kasar dan menghina orang tua mereka. 2. Hujan dapat membakar. Jika kita menganalisisnya, hal ini telah terjadi. Sekarang hujan asam semakin sering terjadi. 3. Orang-orang jahat bertebaran di muka bumi. Saat ini bukankah ada banyak orang jahat? Hal itu dibuktikan dengan semakin banyaknya pelaku tindak kriminalitas dan pembunuhan sesama manusia. 4. Orang-orang akan mempercayai orang-orang yang berkhianat, sedangkan orang-orang yang dapat dipercaya dianggap sebagai pengkhianat. Saat ini banyak orang yang benar dianggap sebagai pendusta dan seseorang yang menceritakan kebohongan dianggap sebagai orang yang benar. 5. Orang-orang akan memutuskan tali silaturahmi. Hal ini telah terjadi sekarang, di mana orang-orang lebih senang tinggal di rumah dan menonton televisi, dan mereka enggan mengunjungi tetangga. 6. Orang-orang munafik akan berkuasa. Hal ini sudah terbukti saat ini. Banyak penguasa saat ini yang bermulut manis saat berkampanye, tapi dusta dan munafik saat ia sudah terpilih menduduki jabatan mereka. 7. Orang-orang yang berperangai buruk mengendalikan perdagangan. Hal ini sudah terbukti, dengan semakin menjamurnya pelaku bisnis yang tidak amanah dan tidak jujur dalam perdagangan. 8. Masjid-masjid dihias tapi hati manusia telah menjadi kotor. Jadi orang-orang yang beribadah di masjid tidak melakukan tazkiyah, meskipun masjidnya indah. 9. Orang-orang mukmin menjadi lebih terhina daripada kambing yang jelek. Saat ini banyak orang di dunia yang menistakan umat Islam, bahkan mereka tak segan-segan untuk menghina kaum muslimin di depan umum. 10. Homoseksualitas dan lesbianisme tersebar luas. Perilaku menyimpang homoseksualitas dan lesbianisme sudah semakin menyebar luas, bahkan golongan ini sudah ada komunitasnya. 11. Orang-orang muda mempunyai kekayaan besar-besaran. Orang-orang muda mempunyai kekayaan besar-besaran, misalnya Zuckerberg yang merupakan multibiliuner sebelum dia mencapai umur 30. 12. Adanya perkumpulan-perkumpulan untuk merusak wanita. Sekarang banyak organisasi wanita yang mengatakan ingin membebaskan wanita, namun mereka malah mempromosikan wanita untuk membuka auratnya. Misalnya kontes seperti Miss World, di mana para wanita disuruh mempertontonkan auratnya dan memperlihatkan keindahan tubuhnya. Hal seperti ini justru menghancurkan kemuliaan wanita. Dalam Islam, wanita disuruh menutup auratnya agar kemuliaan dan kehormatannya terjaga. Namun yang dilakukan budaya zaman sekarang justru sebaliknya. Wanita malah disuruh untuk membuka auratnya, dan auratnya tersebut menjadi tontonan orang banyak. Benar-benar dunia telah menjadi begitu sakit. 13. Terjadinya penghancuran peradaban dan penghancuran dunia. Saat ini banyak budaya barat yang di luar dari Islam sudah menghancurkan dunia dan peradaban. 14. Instrumen musik akan tersebar luas dan Rasulullah bersabda bahwa instrumen musik akan ada di kepala manusia. Ini menakjubkan sekali. Bagaimana Rasulullah tahu tentang hal ini? Itulah yang dikatakan hadisnya, saya tidak mengarang-ngarangnya. Dikatakan bahwa di kepala mereka akan ada instrumen musik. Siapa yang sangka, tidak ada yang tahu apa itu artinya di zaman Rasulullah. Tapi sekarang kita melihatnya, semua orang di mana-mana mengenakan headphone dan earphone untuk mendengarkan musik. 15. Akan ada banyak penegak hukum.
Saat ini maraknya penegak hukum, namun kuantitas penegak hukum saat ini tak lantas bisa memberikan keadilan bagi manusia. Bahkan saat ini muncul istilah hukum itu runcing ke bawah tapi tumpul ke atas. Artinya hukum berlaku hanya bagi rakyat miskin tapi tidak orang kaya dan mempunyai kekuasaan. 16. Maraknya penghinaan untuk membuat orang lain tertawa. Sekarang lihatlah semua acara TV di mana para pelawak hanya mencela orang-orang untuk membuat pemirsa di rumah tertawa. 17. Banyak anak-anak yang lahir karena perzinaan. Bahkan di negara ini sekarang lebih dari 50% anak SMA telah melakukan perzinaan. Luar biasa. 18. Rasulullah bersabda bahwa cobaan akan ditunjukkan kepada hati manusia seperti sajadah. Dia mempunyai dua garis, yang horizontal dan vertikal. Ini maksudnya adalah TV. Dan beginilah caranya setan menghancurkan hati manusia, dengan menunjukkan fitnah pada manusia dan gambar-gambar jelek pada TV. Setan melakukannya terus-menerus sampai manusia menjadi terbiasa dengan kekerasan yang ada dalam tayangan TV. Kita tidak lagi merasakan apapun ketika melihat kekerasan. 19. Rasulullah bersabda, kamu akan melihat orang-orang dengan cambuk seperti ekor sapi. Mereka akan memukul manusia dengannya. Saat ini banyak kekejaman dan kedoliman penguasa dan orang tinggi terhadap manusia lemah yang memiliki kedudukan di bawah mereka. 20. Wanita yang berpakaian dan telanjang pada saat bersamaan. Mereka akan berjalan berlenggak-lenggok dan membuat menarik orang lain kepada mereka. Dia berkata bahwa rambut mereka akan seperti unta Baktrian. Unta itu tidak ada di Arab, melainkan berasal dari Persia. Wanita-wanita seperti itu tidak akan masuk surga. 21. Beliau bersabda, sebagian umatku akan meminum khamar dan memanggilnya dengan nama lain. Mereka mempunyai banyak nama panggilan untuk khamar. Dan ini sudah terjadi. Kita memanggil khamar dengan berbagai sebutan, misalnya vodka, tuak, martini, wine, anggur, bir, dan sebagainya. Penjelasan kiamat dari surat Al-Qoriyah. Bisa kita pahami jika kiamat itu sebenarnya bukan hanya sekadar penghancuran yang kemudian hilang tak berbekas. Akan tetapi, kiamat adalah peristiwa yang mengawali dimulainya proses pengadilan tertinggi untuk seluruh umat manusia. Termasuk di dalam bagian rangkaian kiamat adalah penghancuran semesta raya. Namun, sebelum itu terjadi Rasulullah telah mengisyaratkan akan terjadinya tahapan dan tanda-tanda menjelang kiamat. Beberapa surat lain yang menggambarkan kiamat di antaranya, Al-Ghasyiyah dan Al-Haqqah. Di mana dalam dua surat tersebut digambarkan betapa kiamat dipenuhi dengan kondisi kengerian, ketakutan, dan keterkejutan. Kiamat digambarkan oleh Allah dengan berbagai perumpamaan. Perhatikan pada surat Al-Qoriyah, bagaimana pada ayat keempat, Allah menggambarkan jika manusia akan seperti laron yang berterbangan. Tentu kita pernah melihat laron yang berterbangan mengitari sumber cahaya seperti lampu. Meski laron mampu terbang, tetapi kondisinya tidak tentu arah, berdesakan, dan seperti kebingungan. Begitulah kondisi manusia pada hari kiamat, ia kebingungan, berdesakan tanpa tahu arah dan tujuan. Sahabat sang penerang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah tanda-tanda dari hari kiamat yang sekarang telah terjadi ya Allah. Rasulullah telah berbicara benar dan nubuatnya menjadi kenyataan. Semoga kita semua diberi kemudahan untuk menjadi insan di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, sampai jumpa di lain kesempatan.